Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kresna dari D3 Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas materi Cost Accounting 1 periode UTS di pertemuan pertama, yang mana materinya merupakan materi dari chapter 1 buku charter. Judulnya adalah Manajemen, Controller, dan Cost Accounting. Ya, jadi, sebelum kita bahas materi, pertama saya ucapkan selamat datang dulu untuk teman-teman di mata kuliah Cost Accounting. Banyak orang yang memiliki stigma negatif ya terhadap matkul ini karena dianggap susah, banyak hitungannya dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebetulnya materi ini adalah salah satu materi yang, sedikit perdebatannya antar dosen terkait dengan, kebijakan-kebijakan atau metode-metode yang ada di dalamnya dan sebetulnya cost accounting itu bisa dipelajari. Sebetulnya banyak juga teman-teman dari akuntansi yang mendapatkan hasil maksimal di matkul ini. Jadi saya mau teman-teman hilangkan dulu stigma-stigma yang terkait dengan cost accounting sebelum belajar, sehingga teman-teman tidak takut dulu ya, tidak takut dulu ketika kita nanti akan, berada dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti belajar cost accounting bisa menyenangkan, begitu. Nah, akan ada 5 subbab di dalam cost accounting ini. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen dan planning, yang kedua adalah ada peran controller dan akuntansi biaya, yang ketiga ada sertifikasi, kode etik, dan pengaruh organisasi bagi cost accounting. Lalu nanti kita akan belajar tentang, nah ini 2 subbab yang terakhir adalah subbab tambahan dari saya, teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk diketahui, penting untuk dipahami dulu ya sebagai prasyarat awal sebelum nanti lanjut ke chapter-chapter berikutnya dalam cost accounting ya. Beberapa konsep yang harus teman-teman, perhatikan seperti itu dan ini memang tidak ada di buku pengampunya, di, cost accounting di charter tidak ada, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke subbab pertama mengenai konsep dasar manajemen dan planning. Nah, kita mulai dari, komposisi dan proses manajemen ya, bahwa manajemen itu dikategorikan menjadi 3 teman-teman ya, berdasarkan pengaruh yang dibawa oleh manajemen tersebut, ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah manajemen operasional, yang kedua adalah manajemen menengah, yang ketiga adalah manajemen eksekutif. Nah, manajemen operasional adalah manajemen yang lingkup pengaruhnya paling kecil. Lingkup pengaruh paling kecil dan dia, memberikan, apa namanya, mengontrolnya seperti itu ya, lingkup kontrolnya atau ruangan kontrolnya atau banyak orang yang diatur oleh si manajemen ini juga sangat kecil juga, itu. Manajemen operasional ini biasanya di dalam perusahaan, contoh nyatanya adalah seorang supervisor ya. Seorang supervisor adalah orang yang mengawasi langsung buruh atau kalau di accounting biasanya kita sebut sebagai labor gitu ya. Jadi ada produksi, kayak perusahaan manufaktur itu kan dia memproduksi sesuatu ya, memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di dalam proses produksi tersebut tentu ada orang yang mengerjakannya, ya si labor ini. Nah, karena labor ini bergerak di dalam sistem, teman-teman ya, Mas dan Mbak, labor ini bergerak dalam sistem, kita harus memastikan dong ya bahwa sistem telah dilakukan secara baik atau dengan kata lain labor itu telah mengerjakan ya sesuai dengan proporsi dia, tidak lebih, tidak kurang sehingga secara keseluruhan sistem dapat, dijalankan secara benar dan tersusun begitu ya. Oleh karena itu dibutuhkanlah pengawas yang namanya supervisor. Nah, supervisor ini, termasuk ke dalam manajemen. Jadi semua hal yang atau semua orang gitu ya, yang tidak termasuk ke dalam labor, maka dia termasuk ke dalam manajemen, gitu.
nanti tinggal tergantung jenis apakah manajemennya. Nah, dalam hal ini supervisor kan mengawasi paling dekat dengan produksi, dalam hal ini paling dekat dengan si labor, maka dia tergolong sebagai manajemen operasional. Lalu ada yang kedua, manajemen menengah, dia lingkup pengaruhnya lebih besar nih daripada yang operasional ya, atau sedang, lingkup pengaruhnya itu sedang. Nah, contohnya manajemen menengah itu adalah kepala departemen. Nah, kepala departemen ini dia biasanya orang-orang yang membawahi beberapa supervisor atau beberapa manajer di dalam satu departemen. Karena kalau kita lihat dalam satu perusahaan biasanya gitu ya, perusahaan memiliki banyak departemen, ada departemen akuntansi, departemen produksi A, produksi B, produksi C, dan seterusnya. Itu yang di dalam produksi, nanti ada departemen akuntansi dan departemen-departemen keuangan, ada departemen pemasaran, ada departemen yang lain-lain gitu. Nah, itu biasanya manajemen digolongkan sebagai manajemen menengah gitu. Yang terakhir adalah manajemen eksekutif. Ini adalah yang lingkup pengaruhnya paling tinggi dan contohnya adalah orang-orang yang duduk di kursi board of director. Gitu. Kemudian kita membahas tentang proses manajemen, ya. Proses manajemen itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau mengatur ya, mengorganisasikan, mengatur. Yang ketiga adalah actuating atau merealisasikan ya. Saya tulis ini ya, yang dimaksud dengan actuating adalah merealisasikan, merealisasikan. Gitu ya, merealisasikan. Atau bisa disebut juga mengeksekusi. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian atau pengawasan gitu ya. Nah, kalau yang tadi organizing ini yang mengatur, organize, mengatur. Nah, keseluruhan proses manajemen ini selalu mengikuti alur yang 4 ini. Jadi, suatu aktivitas atau suatu target perusahaan akan selalu direncanakan terlebih dahulu. Kemudian karena nanti biasanya aktivitasnya akan melingkupi atau menyangkut banyak pihak, begitu, maka akan harus ada pengaturan terlebih dahulu sebelum eksekusi dari perencanaan tadi. Nah, diatur, kalau sudah diatur, ditentukan job desk-nya, ditentukan kewenangannya, pemisahan kewenangan dan lain sebagainya, baru nanti bisa dieksekusi. Dan untuk memastikan bahwa eksekusinya nanti selalu sejalan dengan perencanaan, maka akan ada yang namanya controlling atau pengendalian. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah pelajari di matkul tingkat 1 ya, di matkul manajemen, barangkali yang sudah atau masih ingat tahu materi proses manajemen. Nah, kemudian 3 jenis perencanaan dalam cost accounting ya. Jadi kalau dalam cost accounting itu perencanaan terbagi menjadi yang pertama perencanaan jangka pendek yang memiliki pengertian perencanaan yang berisi informasi penting terkait persiapan atas anggaran laporan keuangan sebuah entitas. Atau dengan kata lain, perencanaan jangka pendek ini dia adalah rencana yang kurang dari 1 tahun. Nah, jadi keberlakuannya itu kurang dari 1 tahun. Kecuali ya, ada pengecualiannya, kecuali rencana strategis. Jadi kalau rencana yang sifatnya strategis, meskipun dia dilakukannya atau keberadaannya kurang dari 1 tahun, meskipun jarang ya, rencana strategis jarang sekali kurang dari 1 tahun. Tapi kalau misal memang rencana strategisnya itu kurang dari 1 tahun, dia nggak bisa dikategorikan sebagai rencana jangka pendek, dia tetap rencana strategis. Nah, apa itu rencana strategis nanti kita bahas di poin yang C. Gitu ya. Nah, kita bahas fokus di sini dulu bahwa rencana yang kurang dari 1 tahun itu kalau di dalam perusahaan itu biasanya mayoritas berkenaan dengan keuangan. Terutama tentang rencana keuangan perusahaan selama berapa bulan ke depan, selama 1 tahun ke depan, selama 1 semester, dan lain sebagainya. Maka biasanya nih dalam cost accounting yang disebut dengan perencanaan jangka pendek itu, atau sinonim ya, kata lain dari perencanaan jangka pendek itu biasa disebut sebagai budgeting. Seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah perencanaan jangka panjang. Kalau di dalam deskripsinya di sini, perencanaan jangka panjang itu merupakan perencanaan yang kisarannya biasanya antara 3 sampai 5 tahun, yang berisi tentang informasi mengenai target perusahaan. Nah, kalau misalnya mau ditilik lebih lanjut, ya lebih lengkapnya lagi, sebetulnya perencanaan jangka panjang adalah rencana yang lebih dari 1 tahun, tapi tidak mengandung unsur strategis. Nah, ini ya, rencana yang lebih dari 1 tahun tapi tidak mengandung unsur strategis, itu namanya perencanaan jangka panjang. Gitu. Nah, apa, sekarang yang disebut dengan perencanaan strategis? Nah, kalau strategis, dia itu perencanaan yang kapan saja, bisa kurang dari 1 tahun, bisa dari 1 tahun, tapi nah ya, ini, mengandung unsur strategis dalam artian dia pertama ya, dibuat oleh manajemen tingkat tinggi, kemudian memberi cakupan lebih luas atau dengan kata lain dampak dari rencana ini adalah dampaknya meliputi seluruh organisasi gitu. Kalau misalnya kita berbicara organisasinya itu perusahaan, berarti meliputi seluruh perusahaan atau setidaknya memberikan efek yang signifikan terhadap perusahaan, meliputi seluruh perusahaan, dengan kata lain signifikan. Sejauh ini yang saya rangkum pribadi yang termasuk ke dalam rencana strategis itu teman-teman biasanya terbagi menjadi 3 kategori, 3 jenis. Yang pertama adalah visi organisasi atau perusahaan. Ya, misalnya ada kayak visi PKN ingin menjadi politeknik yang menghasilkan lulusan bla 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 bla, itu visi. Atau visi perusahaan ingin menjadi perusahaan nomor 1 dalam ekspor impor beras gitu misal. Nah, itu visi teman-teman. Yang namanya visi pasti akan masuk ke perencanaan strategis. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah rencana untuk akuisisi invest yang signifikan atau pembubaran perusahaan gitu. Jadi kalau akuisisi kan berarti kita mau membeli perusahaan lain, terus ada investasi-investasi yang signifikan, investasi yang berhubungan dengan lini bisnis perusahaan, kayak misal ada perusahaan menjual minuman teh berkemasan. Dia butuh bahan bakunya adalah bahan baku daun teh. Nah, untuk menjamin ketersediaan bahan baku daun teh, dia akhirnya membeli perusahaan yang menyediakan daun teh. Nah, itu ada investasi yang signifikan atau biasa disebut dengan investasi asosiasi. Asosiasi ya, asosiasi. Ini akan membawa dampak strategis bagi perusahaan seperti itu. Atau rencana untuk pembubaran perusahaan. Nah, itu yang semacam ini ya, akuisisi, investasi, asosiasi yang memiliki lini bisnis yang sama, terus pembubaran, itu masuknya juga ke perencanaan strategis. Kemudian yang terakhir adalah rencana untuk pembukaan atau penutupan. Bisa itu berupa segmen bisnis atau berupa departemen. Jadi kalau ada departemen yang mau dibuka atau ditutup, atau segmen bisnis yang mau dibuka nih, mau buka peluang baru atau ditutup, itu masuk ke perencanaan strategis juga. Gitu. Nah, kemudian ada hal-hal lain terkait manajemen ya, di sini di buku charter disebutkan ada yang namanya organisasi, ada yang namanya pengawasan ya. Kalau organisasi itu artinya menyusun dan mengatur ya, menempatkan seseorang dalam sebuah sistem untuk mengerjakan atau berkontribusi nih dalam fungsi tertentu sehingga dapat menjadi sebuah kesatuan utuh. Kalau pengawasan itu suatu usaha agar organisasi yang sudah ada bisa berjalan sebagaimana mestinya ya, di mana setiap bagian dalam sistem berjalan sesuai tugas masing-masing. Dengan artian ya kalau organisasi berarti kan emang pada dasarnya artinya itu adalah atur ya, mengatur.
menempatkan seseorang di dalam sistem itu adalah mengorganisasi. Tapi kalau mengawasi ini adalah fungsi evaluasi di sini ya. Jadi ketika suatu sistem dijalankan, ketika di dalam setiap sistem itu sudah ada orang yang memiliki job desk masing-masing, kita awasi apakah orang tersebut menjalankan fungsinya secara tepat. Nah, itu namanya pengawasan dan ini adalah 2 hal yang penting dalam proses manajemen, tuh. Tidak, jadi tidak hanya planning dan eksekusi yang penting, tetapi 2 unsur lain dalam proses manajemen yang kita bahas ini, organisasi dan pengawasan juga penting ya. Jadi nggak bisa kita lupakan keduanya. Jadi empat-empatnya harus dipikirkan dengan matang ya kalau kita menjadi seorang manajemen nantinya. Kemudian berikutnya adalah mengenai otoritas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ini adalah hal-hal lain juga yang dibahas di charter ya. Yang mana otoritas ini memiliki pengertian, kekuasaan untuk memerintah orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya ini dimiliki oleh atasan ya. Atasan dia biasanya memiliki otoritas atau wewenang untuk menyuruh atau tidak menyuruh bawahannya, gitu. Itu yang disebut dengan otoritas. Nah, kita lihat ketika ada seseorang yang diberikan wewenang untuk bisa menyuruh bawahan, maka di sini akan ada semacam threat ya, atau akan ada ancaman, ancaman moral hazard. Jadi ancaman dari si A ini bisa menyalahgunakan otoritas yang diberikan kepada dia untuk hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, begitu. Oleh karena itu, otoritas akan selalu berdampingan dengan responsibilitas yang bertujuan supaya si A ini memiliki tanggung jawab. Apa itu responsibilitas? Responsibilitas adalah hal yang berdampingan dengan otoritas yang memiliki makna gitu ya, bahwa dalam melakukan sesuatu, seseorang pemimpin atau manajemen tinggi ya yang diberikan otorisasi untuk bawahannya ini, dia memang diberikan kewenangan atau keterbolehan untuk menyerahkan misal ada tugas yang diserahkan kepada si atasan ini, lalu dialih tugaskan, diserahkan untuk dikerjakan bawahannya. Dia memang memiliki kewenangan itu, tetapi di sisi lain dia punya responsibility, dia punya tanggung jawab atas hasilnya, gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah, memberikan tugas, dia jadinya tetap harus mengawasi kerjaan bawahannya, tidak boleh kasih tugas dan lepas tangan, gitu. Jadi di sini adalah suatu rantai pengawasan yang baik ya, atau responsibilitas bahwa nanti meskipun tugas dilaksanakan oleh si B, tapi tanggung jawabnya berada di si A. Maka si A akan selalu memastikan bahwa kerjaan B itu adalah tepat, sesuai. Ya, terkait responsibilitas dan terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini memiliki pengertian tanggung jawab dari manajemen bawah ke atas. Nah, ini kebalikannya ya, gitu. Jadi ketika A diberi tugas kemudian dia ditugaskan ke si B, A itu kan memiliki tanggung jawab untuk, agar si B ini agar si bawahannya dapat mengerjakan tugas yang diberi dengan baik. Di sisi lain B juga punya tanggung jawab juga ke si A, bawahan ke atasan gitu ya, untuk memberikan hasil yang terbaik gitu. Jadi sama-sama dua-duanya memiliki tanggung jawab. Nah, kalau dalam hal keuangan, wujud nyata dari akuntabilitas ini adalah suatu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan kan ya, yang disusun oleh orang-orang yang menjalankan perusahaan pada dasarnya kan, dari divisi mana, divisi, produksi, departemen, yang lain-lain gitu ya, pemasaran dan lain-lain, dikumpulkan biaya-biayanya apa saja, keuntungannya berapa, gitu. Nanti semua laporan ini pada dasarnya akan naik ke board of director sebagai manajemen paling tinggi dan dikomunikasikan dengan si pemilik perusahaan. Siapa itu? Itulah investor atau shareholder gitu ya. Nah, jadi dari bawah bertanggung jawab ke BOD dan ke investor atau shareholder laporan keuangan ini. Seperti itu, otoritas, responsibilitas, dan accountabilitas. Dan di sini kita dilihat gambaran kecil dari contoh struktur organisasi ya, bahwa suatu organisasi memiliki CEO yang berada di bawah langsung pengawasan board of director. Chief Executive Officer ini
seperti presiden perusahaan, dia memiliki, nah ini ya, semacam bendahara perusahaan kayak gini, Chief Financial Officer. Jadi kayak kalau ini presiden, ini menteri keuangannya. Dan dia juga memiliki menteri-menteri yang lain. Nah, menteri-menteri yang lain itu disebut dengan istilah Chief Operating Officer atau COO. Jadi ada COO, ada CFO. CFO itu sendiri, nah ini biasanya terdiri dari ada bagian controller, ya pengawas, ada tax, bagian pajak, ada treasury, bagian hubungan pinjaman dengan pemerintah, ya, manajemen risiko, relasi dengan investor, perencanaan strategis, dan internal audit. Yang biasanya internal audit ini dibawa langsung dari BOD, gitu, untuk bisa melihat laporan langsung tanpa melewati birokrasi organisasi dari presiden dan lain sebagainya. Itu jadi langsung auditnya. Nah itu untuk contoh soal nanti akan kita bahas di pertemuan live ya, pertemuan langsung. Kita akan langsung masuk ke materi subbab yang kedua, itu adalah peranan controller dalam peranan controller dan peranan akuntansi biaya, gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang controller gitu ya, definisi dari controller itu sendiri itu adalah tanggung jawab manajemen eksekutif terhadap fungsi akuntansi. Jadi spesifik ya, jadi spesifik ke akuntansinya. Spesifik ke akuntansi. Ya, itu adalah controller. Apa peranannya? Nah, peranannya si controller ini adalah mengkoordinasikan antara fungsi perencanaan dan pengawasan terkait tujuan dan kebijakan ya. Saya garis bawahi tujuan dan kebijakan dalam menciptakan proses dan struktur organisasi. Jadi dia intinya mengatur ya, namanya juga controller, dia ada mengatur dan tentunya mengawas. Tuh. Nah, kemudian ini kita masuk ke peranan akuntansi biaya. Jadi kalau kita lihat akuntansi biaya ini dapat ditinjau ya peranannya dari sudut pandang sempit atau tradisional dan nanti dalam sudut pandang yang luas. Kalau dalam sudut pandang sempit ini sederhana, teman-teman, akuntansi biaya itu berperan sebagai penyaji data gitu ya. Yang data yang disediakan itu nanti akan berguna dalam menyusun laporan manajemen. Laporan manajemen itu berbeda dengan laporan keuangan ya teman-teman ya. Harus paham bahwa laporan manajemen ini dia hanya konsumsi internal perusahaan. Ya, jadi bukan laporan yang akan di-share ke publik oleh perusahaan. Biasanya terkait tentang banyak hal, efisiensi penggunaan, efektivitas gitu ya. Kemudian apakah suatu penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan standarnya dan lain sebagainya. Yang ini memang tidak untuk konsumsi publik gitu ya. Karena emang dapur perusahaan gitu. Kemudian peran akuntansi biaya kalau dia dari sudut pandang luas itu ada 5 hal. Yang pertama adalah anggaran atau budgeting ya. Jadi di mana akuntansi biaya itu berfungsi untuk menerapkan tujuan, memberi informasi, motivasi, evaluasi kinerja dan kejelasan waktu. Ya, salah satu fungsi dari atau peranan dari akuntansi biaya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian cost. Ya, pengendalian cost ini dalam artian penerapan akuntansi biaya mampu mengendalikan biaya perusahaan dengan instrumen. Nah, nanti ada instrumen kita akan mengenal ya di bab akhir itu standard costing dan activity based costing. Ini untuk mengendalikan cost gitu ya. Jadi ketika kita berbicara dengan biaya, biaya itu kan sensitif ya. Perusahaan dalam hal ini manajemen sebagai pengelola perusahaan dituntut untuk sebisa mungkin menghemat biaya. Hemat biaya. Nah, dan untuk bisa mencapai itu biasanya perusahaan sudah memiliki standar-standar biayanya yang dia atur. Nah, tugas manajemen memastikan bahwa standar itu tercapai atau kalau bisa lebih baik, lebih efisien dari standarnya seperti itu. Terus yang ketiga, akuntansi biaya berperan juga dalam pricing ya. Jadi ketika perusahaan menghasilkan produk dan menjual, dia akan menetapkan harga. Nah, untuk perusahaan besar dan yang bergerak di pasar persaingan sempurna, harga itu merupakan sesuatu yang sangat
sensitif. Jadi kalau misalnya salah-salah dikit menerapkan harga, perusahaan bisa kehilangan pelanggan atau rugi. Maka dibutuhkan analisis yang benar gitu ya, sebelum harga dapat terbentuk. Ketika kita bisa mengenali setiap biaya yang keluar, lalu kita mengeluarkan harga yang sesuai dengan pasar, disitulah pricing yang benar. Dan itu merupakan kaidah pricing yang nanti diatur dalam atau dipelajari dalam cost accounting. Jadi nanti dari kita setelah mempelajari cost accounting ini, kita akan bisa nih melakukan atau menentukan pricing dari suatu produk dengan benar. Kemudian juga menentukan profit, ya ini masih sehubungan dengan pricing tadi, karena pricing menentukan profit kita ya. Semakin besar pricing, semakin besar harga, semakin besar profitnya untuk jumlah biaya yang sama. Kemudian yang paling penting juga yang kelima ini ya, memilih alternatif ya, di mana cost accounting dapat membantu manajemen menentukan jawaban terbaik dan menentukan jawaban yang paling menguntungkan dari alternatif yang dihadapi oleh perusahaan. Karena nanti kita akan bahas di bab akhir cost accounting ya, terkadang perusahaan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mana salah satu dari pilihan tersebut mungkin paling menguntungkan bagi perusahaan. Tugas kita adalah mencari mana pilihan-pilihan tersebut yang paling menguntungkan. Tapi ini masih jauh ya materinya. Kita hanya sekedar mengenal dulu peranan akuntansi biaya, diingat-ingat ada 5. Nah, seperti biasa contoh soal nanti akan kita bahas di pertemuan. Oke, untuk video pertama, part pertama, saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk teman-teman yang ingin lebih memahami, masih belum jelas, nanti silakan diulang lagi videonya, dicatat mana yang belum jelas, nanti bisa kita diskusikan ketika hari les. Begitu, terima kasih. Silakan kalau yang sudah menguasai bisa lanjut ke part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.